Kebakaran melanda 3 tempat usaha di Jalan Duku Kupang, Gang 29, Kota Surabaya, Jawa Timur. 3 bangunan tersebut merupakan warung kopi, kios parfum, dan kios nasi goreng. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran melakukan penyemprotan dari berbagai titik untuk melokalisir api agar tak merembet ke rumah warga, termasuk melakukan penyemprotan dari atas rumah warga yang berada di sebelah lokasi kebakaran. 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api. Setelah berjibaku melakukan pemadaman, akhirnya berhasil melokalisasi api sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Diduga musibah kebakaran ini dipicu akibat kebocoran gas LPG dari salah satu di antara kios tersebut. Yang terbakar ada 3 lapak ya, warung kopi, terus ada nasi goreng sama parfum. Ini gabung satu rumah yang di belakangnya ini total yang terbakar, jadi ada 3 lapak plus satu rumah yang gandeng. Informasi awal diduga dari LPG yang ngepros pada waktu penggantian. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, sementara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kerahkan 15 unit mobil pemadam ke lokasi. Kebakaran sempat membuat panik warga di sekitar tempat usaha tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam saat pelaku pencurian motor membawa kabur motor plat merah milik takmir masjid di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah mencuri sepeda motor karena kunci masih menempel di sepeda motor. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat berada di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang telah 2 kali masuk lapas Mojokerto. Pelaku 4 kali mencuri di Kota Mojokerto. Motor hasil curian dijual pelaku melalui media sosial dengan harga 3 juta hingga 4 juta rupiah. Kosannya itu di wilayah Jetis dan dia berputar di seputaran wilayah Les Padang, Kecamatan Gedek, alun-alun Mojokerto, dan wilayah Mojopahit hingga Jalan Brawijaya untuk mencari sasaran kendaraan yang memang sepi. Pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Wallahi billahi dan kaula Nuruddin Asumpah. Viral, sumpah pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum disaksikan warga di Dusun Sarpereng Utara, Lenteng Timur, Sumeneb. Berawal dari tuduhan Nuruddin, 65 tahun, kepada Rianti, 61 tahun, diduga memiliki ilmu santet. Isu ini beredar sejak beberapa tahun lalu. Demi Allah, dan kaula, Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha memediasi keduanya, namun mereka sepakat menyelesaikan dengan sumpah pocong. Hingga sumpah pocong dilaksanakan, tuduhan memiliki ilmu santet tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Saat itu dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pak Rutin secara menuduh Mbak Riati itu, Bu Riati, warga saya juga, dengan tuduhan santet tersebut. Akhirnya mereka itu maunya sendiri, Pak Riati itu maunya sendiri melakukan sumpah pocong dengan alasan untuk ketentraman dan untuk membersihkan nama baiknya. Pihak pemerintah desa berharap setelah sumpah pocong dilaksanakan, persoalan antar warga dapat berakhir secara damai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.
Ex Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukan seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Dan, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengendara motor yang memboncengi dua anaknya tertemper kereta api di palang pintu Kokrosono, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi akibat sepeda motor yang ditumpangi Rujito bersama dua anaknya tertemper bagian belakang kereta api barang usai menerobos palang pintu rel kereta api. Akibat benturan keras, pengendara dan dua penumpang terpental ke pembatas jalan. Salah satu korban, siswa SD Zafran 12 tahun, meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sementara Rujito dan satu anaknya mengalami luka dan menjalani perawatan medis. Sepeda motor yang digunakan mengalami kerusakan berat pada bagian belakang. Bapak sama dua anaknya boncengan mengantar sekolah, mungkin terobos sudah ditinggal sama orang. Masih terobos nekat jadi kena itu. Berdasarkan keterangan masinis, sebelum kejadian tersebut, masinis sudah membunyikan klakson peringatan berulang supaya pengendara jalan raya minggir dari jalur kereta api. PT KAI Daup 4 Semarang turut prihatin dan juga menyayangkan atas kejadian tersebut. Kasus kecelakaan ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut.